Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifah Sukasri. Saya dari instansi Politeknik Negeri Ujung Pandang, jurusan Teknik Kimia. Perkenankan, di sini saya akan memaparkan hasil dari aktualisasi saya selama kurang lebih 1 bulan dengan judul Upaya Peningkatan Kualitas Pembelajaran di Prodi D3 Analisis Kimia. Adapun yang menjadi isu utama yaitu program D3 Analisis Kimia merupakan prodi termuda di jurusan Teknik Kimia, sehingga masih banyak hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di prodi tersebut. Apa saja kegiatannya? Ada 5. Yang pertama, penyusunan bahan ajar. Kedua, melakukan proses evaluasi dosen secara online. Ketiga, pembuatan SOP konseling. Keempat, pembuatan Google Docs untuk tugas kelompok mahasiswa. Dan kelima, optimalisasi website jurnal jurusan. Untuk kegiatan pertama, ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan referensi tentang materi yang mendukung pembuatan bahan ajar. Tahapan kedua, konsultasi kepada dosen senior untuk mendapatkan masukan. Tahapan ketiga, koordinasi dengan tim teaching. Tahapan keempat, penyelesaian bahan ajar dan job sheet. Tahapan kelima, pencantuman referensi yang digunakan dalam penyusunan bahan ajar dan job sheet. Untuk dampak dari penyusunan bahan ajar dan job sheet sendiri adalah tersedianya perangkat pembelajaran berupa bahan ajar dan job sheet yang dapat digunakan oleh dosen lain. Kegiatan kedua, evaluasi tenaga pendidik atau dosen secara online oleh mahasiswa. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, koordinasi dengan unit penjaminan mutu. Tahapan berikutnya, menjelaskan ke mahasiswa perihal teknis pelaksanaan evaluasi dosen. Tahapan ketiga, pelaksanaan evaluasi dosen. Tahap keempat, merekap hasil evaluasi dosen oleh mahasiswa. Dan tahap kelima adalah pelaporan ke atasan. Dampak dari evaluasi dosen ini adalah tersedianya informasi kompetensi dosen dan rekomendasi peningkatan kompetensi dosen. Kegiatan ketiga adalah pembuatan SOP konseling. Ada beberapa tahapan. Yang pertama, pembuatan format konsep SOP. Tahapan kedua, diskusi format SOP dengan dosen PA. Tahap ketiga, meminta persetujuan SOP konseling ke atasan. Dan tahapan terakhir adalah penyampaian SOP konseling ke bagian akademik dan sosialisasi ke dosen PA. Dampak dari pembuatan SOP konseling ini tentu saja adalah tersedianya bimbingan akademik mahasiswa oleh dosen PA berdasarkan SOP yang jelas sehingga mahasiswa dapat terlayani dengan baik. Kegiatan keempat adalah pembuatan Google Docs untuk tugas kelompok mahasiswa. Tahapan pertama adalah pembuatan format Google Docs. Tahapan kedua adalah pembuatan manual prosedur penggunaan Google Docs. Tahapan ketiga adalah pemanfaatan Google Docs dalam pembelajaran. Tahapan keempat adalah mengoreksi hasil kerja mahasiswa. Dampak dari pembuatan Google Docs ini adalah terlaksananya kegiatan pembelajaran yang memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga lebih efektif dan efisien, paperless. Kegiatan kelima adalah optimalisasi website jurnal jurusan. Tahapan pertama adalah identifikasi apa yang perlu dibenahi dalam laman web. Tahapan kedua adalah menambahkan fokus, scope, dan template pada jurnal. Tahapan ketiga adalah uji coba penggunaan template, di mana ini harus berkoordinasi dengan dosen yang akan mengunggah tulisannya pada website jurnal jurusan. Dampak dari optimalisasi website jurnal adalah optimalnya website jurnal jurusan dengan tampilan yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan harapan penulis. Demikian presentasi saya, sekian dan terima kasih.